Halo teman-teman Sobi Bonsai, jumpa lagi bersama saya Pak Bene Pino di channel inspirasi semua tentang bonsai. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menanam dongkelan serut ya, dengan harapan hidup yang tinggi pastinya. Sebenarnya banyak teknik atau tips yang berbeda-beda dari setiap penghobi bonsai ya dalam penanaman dongkelan serut. Cuma pada video kali ini adalah cara saya yang biasa saya lakukan untuk menghidupkan dongkelan serut ya, yang terbukti ampuh ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita cari bahannya dulu. Nah, ini saya sudah di lokasi ya, dan lokasinya itu dekat dengan rumpun bambu seperti ini. Dan ini saya menemukan bahan serut dengan gaya rough ya. Ini pasti menghubung ini akarnya. Terhubung ini akarnya ya. Cuma saya akan dongkel lain waktu, karena di atasnya ada bahan yang lumayan bagus ya teman-teman, dengan gerak dasar yang sudah ngepen dan percabangan pertamanya yang sudah proporsional ya teman-teman. Jadi mau saya cangkok dulu, semoga nggak kedulan orang lain ya. Dan seperti inilah kondisi sekitarnya ya teman-teman. Alhamdulillah ini dapat bahan lumayan bagus ya, gaya rough dengan 2 batang yang mendominasi, dan ukurannya juga lumayan besar ya. Ini masuk kategori large ya. Dan ini alat yang saya gunakan hanya gergaji kecil dan cangkul kecil, dan di sana itu saya mendapatkannya ya. Itu nampak batang atasnya saya tancapkan lagi dan berharap bisa hidup lagi ya teman-teman, karena tempatnya yang rindang dan ini juga lagi musim penghujan ya. Jadi ini saya juga masih bingung untuk konsep mukanya dari mana. Jadi lebih enak saya bawa pulang dulu di konsep di rumah sambil ngopi ya, biar enak ya teman-teman. Dan ini adalah motor tempur saya yang biasa saya pakai, dan ini bahan yang tadi. Nampak perbandingan dengan gelas kopi saya ya teman-teman. Jadi bahannya besar. Langsung masuk ke tahap pertama, yaitu tahap perendaman ya. Jadi biasanya saya rendam 1-2 hari, gunanya untuk mengurai tanah yang masih menempel ya, agar mempermudah nanti pada proses pembersihan. Dan juga perendaman ini guna untuk mengusir hama atau hewan-hewan yang masih bersembunyi ya teman-teman. Karena itu kalau bisa rendam sampai full, terutama bahan yang banyak keringannya ya. Kita lanjut ke proses pembersihan. Saya biasa menggunakan alat sikat dan garpu dapur untuk mencongkel tanah yang berada di sela-sela akar ya. Bersihkan tanah sampai benar-benar bersih, dan lakukan penyikatan ke seluruhnya ya, baik di akar maupun di batang, untuk membersihkan bibit-bibit jamur yang masih menempel ya teman-teman. Lakukan juga pemotongan akar serabut yang kadang-kadang sudah patah ya. Dan ini nampak seperti lubang-lubang ya di dalam keringan-keringan ini. Biasanya ini adalah rumah bagi pengerat batang ya. Jadi ini fungsinya dari perendaman full tadi untuk mengusir hama-hama yang mungkin masih berada di dalamnya ya. Jadi ketika kita rendam, mereka akan keluar dengan sendirinya biasanya. Makanya rendamnya cukup lama ya. Dan ini saya rasa sudah bersih ya teman-teman. Saatnya kita ke tahap berikutnya, yaitu konsep awal perakaran ya. Konsep awal ya, yaitu konsep awal perakaran dan bagian atas ya teman-teman.
Untuk bagian akar ini sangat penting ya teman-teman, jadi kita potong yang tidak perlu dulu ya. Biasanya ada akar yang menyilang atau menutupi bagian yang seharusnya kita ekspos ya nantinya. Dan juga kita harus melakukan pengepresan akar besar agar bisa sesuai dengan pot yang akan kita gunakan di kemudian hari. Jadi nanti di waktu bahan ini sudah naik pot, tidak perlu lagi melakukan pemotongan akar besar ya teman-teman, karena bisa menyebabkan stres yang tinggi ya. Karena untuk bahan serut biasanya akar tumbuh di bagian ujung-ujungnya. Usahakan pemotongan juga miring ya teman-teman, agar nanti bekas potongan bisa tertutup oleh akar serabut ya. Kemudian lakukan juga pemotongan bagian atas, sesuaikan tingginya dengan konsep yang kita inginkan. Tahapan berikutnya adalah merapikan bekas potongan akar tadi yang menggunakan gergaji dengan menggunakan pisau yang tajam ya teman-teman, guna untuk menghindari busuk akar ya nantinya. Karena biasanya pemotongan menggunakan gergaji tidak bisa benar-benar rapi ya teman-teman. Lakukan ke semuanya, baik potongan tadi maupun bekas luka sewaktu kita dongkel kemarin ya. Oh ya, usahakan menggunakan alas yang lunak ya teman-teman, agar bahannya tidak lecet nantinya. Saya menggunakan busa tipis ya ini teman-teman. Jadi ini juga ada bekas luka ya, dan ini juga perlu dibersihkan lagi. Ya, ini kemudian kita bilas kembali ya, agar benar-benar bersih. Setelah itu jangan kita tanam dahulu ya. Setelah kita lakukan pembilasan, kita diamkan dulu selama 1 hari sampai getah pada bekas potongan tadi mengering ya. Lalu kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dan ini saya masih melakukan pembilasan. Jika dirasa sudah kering dan tidak mengeluarkan getah lagi, kita bisa langsung memberikan perangsang akar alami ya, berupa bawang merah yang sudah ditumbuk seperti ini. Kemudian tinggal kita oles-oleskan saja pada akar menggunakan sikat gigi ya. Setelah itu diamkan beberapa saat agar sari dari bawang merah tadi terserap ya teman-teman. Sembari menunggu penyerapan sari bawang merah, kita bisa tinggal sambil ngopi dan menyiapkan media dan tempat grounding ya. Dan media andalan saya adalah sekam bakar dan tanah pinggir sungai dengan perbandingan 1:1 ya teman-teman. Sayangnya proses pencampurannya tidak bisa saya videokan karena baterai saya lemah loh. Setelah kita tanam di ground, kita perlu menyiramnya sampai full kayak gini ya teman-teman, guna membasahi media sampai ke bawah. Air ini juga berfungsi sebagai pelarut media agar bisa mengisi rongga di bawah akar ya. Dan juga lakukan lagi pembilasan pada batang agar benar-benar bersih dan terhindar dari jamur. Setelah itu jangan langsung kita sungkup ya teman, biarkan kering terkena sinar matahari dulu. Jadi ini saya juga bilas bagian batang agar tanah-tanah yang masih menempel bisa hilang ya.
Setelah media menjadi kering seperti ini dan batang benar-benar kering ya, kita bisa lakukan ke tahap penyungkupan. Dan ini nampak batangnya juga sudah benar-benar kering, jadi mungkin bibit-bibit jamurnya juga sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian kita bisa lakukan tahapan penyungkupan ya. Nah, penyungkupan seperti ini itu berfungsi untuk mengurangi penguapan ya teman-teman. Pada tahapan penyungkupan ini usahakan rapat ya. Dan ini juga tips lagi dari saya, saat penyungkupan usahakan plastik bisa menempel di batang seperti ini. Ketika proses penyungkupan, pohon akan menguap dan mengeluarkan air seperti berkeringat ya teman-teman. Lalu keringat ini biasanya akan menempel di plastik sungkup. Jika kita tempelkan ke batang seperti plastiknya, seperti ini plastiknya, maka batang akan selalu basah oleh keringat itu. Jadi batang akan selalu lembab dan tidak mudah dehidrasi ya teman-teman.